Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penelitian eksperimen dengan pendekatan single case study, ya. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana eksperimen satu subjek. Jadi eksperimen, ya, yang sifatnya single case, ya, satu subjek. Apakah mungkin bisa dilakukan? Tentu saja bisa, dan itu disebut dengan single case study, ya. Nah, namanya single case artinya respondennya satu, tapi tidak selalu satu. Bisa respondennya 3, ya, 4, 3 dan 4, 2, 1 lah, jangan terlalu banyak juga. Karena kita harus mengamati proses berhari-hari dan mencatat segala ukuran-ukuran dan parameter-parameter yang berhubungan. Jadi single case tadi sifatnya eksploratif, inspektif, dan cenderung kepada proses dibandingkan sekedar pembuktian hipotesis, seperti itu. Oke. Nah, jadi ada beberapa desain penelitian single case study. Ada yang desainnya itu ya sebentar ya. Jadi ada macam-macam desain. Misalkan ya desain ada disebut dengan baseline, ya. Baseline. Nah, baseline itu bahasa eksperimen biasa disebut dengan pretest, ya, atau baseline non intervensi atau tanpa intervensi. Jadi baseline ketika belum di intervensi, seperti itu. Nah, kemudian baseline ini bedanya single case sama pretest, ya, yang eksperimen biasa. Baseline-nya tidak sekali ukur. Jadi tidak satu pretest tapi beberapa pretest. Misalkan dalam seminggu, ya, baseline-nya sebelum diintervensi dia diukur, misalnya misalnya anxiety kecemasannya diukur misalkan. Nah, itu nggak sekali ukur tapi berkali-kali ukur, misalkan dalam seminggu 4 kali gitu, ya. Nah, contoh, ya. Nah, jadi ini perbedaannya dengan penelitian eksperimen biasa. Pretestnya tidak sekali ukur tapi beberapa kali pengukuran. Nah, disinilah kekuatan daripada single case study, ya, yaitu banyaknya pengukuran, ya, banyaknya parameter, sehingga meyakinkan meyakinkan kita bahwa banyaknya parameter membentuk sebuah pola, ya, pola yang meyakinkan. Nah, kemudian minggu kedua itu fase intervensi, ya, misalnya diberi intervensi, misalnya murotal Quran setiap hari, contoh ya, atau zikir setiap hari, atau diberi video kebersyukuran atau apapun lah, ya, intervensinya diberikan setiap hari. Kemudian diukur 4 kali juga. Nah, misalkan berkurang, saya nggak wajar, ya, berkurangnya pelan-pelan. Nah, gini, ya. Nah, contoh nih, kecemasannya berkurang, gitu. Nah, kemudian setelah itu intervensinya dilepas, ya, baseline namanya, baseline lagi. Jadi baseline kedua, atau bahasa eksperimennya itu post test kedua, post test. Nah, dilepas lagi. Kemudian kita lihat hasilnya.
ternyata masih rendah anxiety-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa meyakinkan bahwa satu orang ini mengalami penurunan setelah diberi intervensi dan bertahan selama 1 minggu gitu. Jadi kekuatan single case tadi ada pada pengamatan berulang ini ketimbang banyaknya responden, ya. Prioritas dan proses saja tidak, tapi baseline-nya beberapa kali pengukuran, intervensi beberapa kali pengukuran, dan baseline beberapa kali pengukuran gitu. Ini hasil yang ideal. Nah, desain seperti ini disebut desain ABA, ya. A, B, dan A, ya, ABA. Ada baseline, intervensi, baseline. Bisa juga AB, baseline, intervensi, sudah, nggak perlu baseline kedua. Kenapa? Ya tergantung teorinya, pendekatannya, metodenya, kemudian tergantung keadaan juga, ya, tergantung keadaan juga. Terpenting minimal ada baseline dan ada intervensi, gitu ya. Terpenting seperti itu. Bisa juga baseline, intervensi, baseline, intervensi lagi, AB, AB, bisa juga, gitu. Misalkan dirasa intervensi pertama masih kurang, ya lakukanlah intervensi berikutnya, ya, AB, AB misalkan. Jadi ada 2 kali intervensi, bisa juga seperti ini, ya, bisa juga seperti ini, gitu. Sehingga ada 2 intervensi, dan ternyata ketika intervensi kedua nih, ini benar-benar anxiety-nya makin rendah, makin turun, ya, makin hilang, ya, makin tidak nampak. Nah, ini bisa juga desainnya seperti ini, 4 kali pengukuran. Kita lihat ada berapa kali ukur, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16 kali pengukuran. Nah, inilah single case study, membedakan dengan eksperimen desain yang biasa. Single case study menuntut pengamatan yang banyak, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas yang agak teknis. Bagaimana caranya dia bisa diukur berkali-kali, itu pakai apa ukurannya? Nah, jadi sebaiknya untuk single case study gunakan item yang sederhana, bukan item, gunakan ukuran atau parameter yang sederhana. Ini untuk single case study. Kenapa? Karena dia berkali-kali diukur. Jadi tidak bagus ketika Anda mengukur seseorang berkali-kali dengan item yang begitu banyak. Dia akan mengalami kejenuhan, ya, mengalami kejenuhan, dan ada efek belajar juga dan sebagainya, gitu ya. Dan ya yang paling-paling ya kejenuhan itu, efek kejenuhan, sehingga ya asal-asal aja gitu, jawabnya setuju-setuju aja gitu ya. Nah, maka gunakan parameter yang sederhana. Contoh, gunakan single item. Single item. Apakah single item itu ada? Ada. Coba saja kalian searching. Misalkan saya mau cari, misalkan happiness, kalau nggak salah ya, single item. Itu pernah saya nemu itu tuh, happiness single item. Ada. Oh, ada. Jadi ada single item. Kemudian kalau nggak salah saya pernah nemu social support, ya. Social support, contoh ya, ini enggak hanya ingin menjelaskan bahwa single item tuh ada dan bisa dipakai, ya. Single item measure of social support, ada ya single item, bisa dipakai untuk apa? Untuk mengukur hal-hal yang seperti ini, ya, untuk berkali-kali, sehingga dia mengisi angket dengan sederhana. Karena apa? Karena selain kita mengukur variabel tersebut, kita juga perlu mendapatkan data-data yang lain, merekam data-data yang lain, yang kadang-kadang kita bikin single item yang lain, gitu ya, single item yang lain. Nah, jadi kita harus gunakan parameter yang sederhana, single item, seperti itu. Kemudian single item biasanya selain digunakan untuk single case ini, juga sering digunakan untuk survei. Biasanya survei itu itemnya banyak, ya, survei yang sifatnya survei lembaga survei,
untuk menggali data-data masyarakat banyak ya. Itu biasanya kan itemnya banyak, yang ditanya hal-hal yang banyak banget. Nah, biasanya single item tuh dipakai di situ ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Jadi sarannya digunakan single item. Yang kedua, gunakan setidaknya short form. Kalau memang tidak ada single item, gunakan short form. Short form itu ya skala pendek. Tapi kadang-kadang namanya short form. Tapi kalau dilihat itemnya cuma bukan cuma, bisa 18, bisa 13 ya, itu mah nggak short form ya. Tapi disebutnya short form gitu ya. Nah, makanya pertama single item. Yang ketiga, parameter lain. Nah, parameter lain gitu. Ada parameter lain yang bisa mengukur variabel tersebut gitu ya. Misalkan ya, kalau ini contoh ya, saya akan gunakan contoh yang lain. Saya hapus dulu ya ini. Atau nggak apa-apa, kita pakai grafik ini aja. Cuma ini nggak anxiety ya, kita sebut ini sebagai footstep. Jadi kita ingin mengintervensi sebuah kelas ya, contoh ya, sebuah kelas yang cenderung hyperaktif ya, anak-anaknya hyperaktif. Nah, kemudian kita menggunakan parameter lain untuk mengukur hyperaktif itu, yaitu footstep. Footstep itu apa? Injakan motor, bukan ya. Footstep itu adalah ada footstep counter ya. Jadi dihitung langkah kaki. Jadi untuk menunjukkan atau mengukur hyperaktif itu diukur anak-anak tuh langkah kakinya. Nah, semakin tinggi langkah kakinya, dianggap ada kecenderungan atau ada ukuran ke arah kelas yang hyperaktif atau yang ribut, tidak bisa diam. Nah, footstep itu bisa diinstal di Android, kemudian dikantongin di celananya anak-anak, terus hancur itu Androidnya. Nah, jadi footstep itu bisa kita pakai ya. Bisa kita pakai jam juga, ada sih jam kalau nggak salah. Ya, jam harganya 7.000 ya. 7.000 pasangin ke anak-anak ya. Duitnya dari mana ya? Nggak tahu, pokoknya ada. Ya, jadi pasang, kita bisa ukur footstepnya. Footstepnya bisa kita ukur. Nah, ketika baseline, dia hyperaktif ya. Misalkan ya, hyperaktif. Ketika baseline, dia menunjukkan hyperaktif yang cukup tinggi. Nah, kemudian kelasnya diberi treatment ya. Kemudian menurun level hyperaktifnya. Kemudian baseline tidak diberi treatment, minggu depan tetap menurun, artinya ada efek jangka panjang masih terjadi. Ditambah lagi intervensi berikutnya, makin menurun hyperaktifnya. Nah, ini contoh kita gunakan parameter lain, yaitu footstep counter untuk mengukur sesuatu yang sifatnya konstruk laten, namun bisa diukur dengan sederhana ya, diukur dengan sederhana. Nah, kalau apa boleh kayak gitu ya, kita harus baca literatur sebelumnya. Misalkan hyperactivity with footstep counter ya, counting every step you take. ya coba cari footstep counter atau footstep counter apps-nya ada ya, for experimental. Nah, for eksperimen ini ya, cari aja. Dia bisa dipakai buat apa footstep counter gitu. Consider ini jadi coba kita lihat biasa dipakai apa footstep counter ini. Nah, jadi kita harus baca juga literatur sebelumnya, kira-kira parameter apa yang bisa dipakai. Ini health related ya, health related ya, mungkin pola hidup atau kita mau ya, tergantung idenya ya. Misalkan kita ingin mengintervensi orang untuk pola hidup sehat, apakah dilakukan gitu ya, di jalan kaki apa enggak, kan bisa kita ukur kan, seperti itu ya. Intinya ada parameter-parameter yang sifatnya sederhana dan tapi tidak harus pakai alat ya.
contoh ya, misalnya apa ya, kita ingin mengintervensi orang untuk menurunkan depresinya, misalkan depresinya akut ya, sering nangis, nangis withdrawal gitu ya. Itu kan menangisnya durasinya bisa diukur kan, berapa lama, berapa kali gitu ya. Jadi nggak perlu dikasih angket, diobservasi. Itu bisa juga, itu disebut parameter juga. Lamanya dia withdrawal itu berapa lama, lamanya dia menangis berapa lama, frekuensinya berapa sering. Nah, itu bisa diukur kan, tapi harus observasi gitu, harus observasi. Jadi kalau tidak kita kasih alat atau kita kasih instrumen, kita kasih kuesioner, kita observasi. Jadi ya memang bagusnya diobservasi karena kita ingin melihat proses di sini. Jadi itulah alat ukur yang digunakan untuk single case study. Kemudian apakah perlu alat ukur lain? Tentu saja perlu. Ya, tentu saja perlu. Misalkan ya kita ingin, kita melihat juga pengaruh social support itu penting. Ya, social support itu penting. Ya, kita harus ukur social support. Misalkan ya, contoh social support kita ukur. Jangan-jangan pas di sini rendah banget karena social supportnya sedang tinggi, gitu ya. Gitu kan? Nah, contoh. Jadi ada variabel-variabel lain untuk dikontrol atau diantisipasi atau dijelaskan kalau memang itu punya efek yang besar. Jadi baca teorinya, variabel dependent tersebut itu paling terpengaruh oleh apa gitu. Jadi kita bisa melihat keadaan variabel pengganggu itu terukur juga. Ya, jadi single item lain perlu untuk melihat variabel-variabel pengganggu, misalnya social support, misalkan ya macam-macam ya, social support dan sebagainya lah ya, dan sebagainya. Atau gender, misalkan gender. Nah, kalau gender harus menghadirkan 2 orang. Yang A itu, kalau memang gender itu sebagai variabel yang sangat kuat, kita bisa hadirkan 2 orang. Gitu. Misalkan contoh ya, kita ingin membersihkan efek gender ya, bahwasanya bukan karena efek gender. Kita bandingkan, kalau memang hasilnya sama berarti tidak, efek gender tidak ada. Nah, itulah, jadi single item bukan hanya dependent variable, namun variabel-variabel lain yang kita anggap pengganggu kita harus sertakan juga gitu ya. Misalkan saya pernah gini juga sama ya, menurunkan stres ya, stres dengan zikir. Nah, itu saya ukur ininya, burden ya, beban, family burden, apa beban rumah tangganya itu. Ternyata ketika stresnya rendah banget itu bukan semata-mata karena zikir juga, tapi ketika beban rumah tangganya rendah, maka dia bisa sangat rendah juga stresnya. Jadi kita jadi bisa menyimpulkan tanpa keliru gitu. Nggak kita katakan zikir semata-mata, enggak, ternyata beban sehari-hari itu ketika rendah memungkinkan orang untuk lebih rendah juga stresnya. Kemudian kekhusyuannya saya ukur, ternyata ketika bebannya menjadi ringan, lebih mudah untuk khusyuk dalam beribadah sehingga stresnya lebih rendah. Dan saya mengukurnya menggunakan heart rate variability, keteraturan detak jantung gitu ya. Nah, jadi intinya perlu ukuran lain sebagai penjelas sebuah data sehingga tidak salah mengambil kesimpulan ya, tidak salah mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, oke, itu sudah ya, sudah apa namanya, bisa juga intervensinya natural ya. Misalkan saya pernah bikin ya, saya punya riset project, belum selesai sih. Jadi baseline, jadi tentang orang yang dikarantina COVID ya, baseline untuk negatif affect ya, untuk menurunkan negatif affect. Nah, ini saya apa namanya, single case-nya ini tidak apa ya namanya, tidak AB gini ya, AB gini, hanya benar-benar single case tanpa intervensi. Jadi saya bikin, jadi bisa, tapi ini
jatuhnya rada-rada non eksperimental ya. Jadi nah di sini saya ukur kalau nggak salah ada negative affect, positive affect. Ya, negative affect ini kan random ya, random gini kan, random gitu ya. Nah, negative affect, apakah penurunan negative affect itu disertai dengan social support yang tinggi gitu. Jadi polanya itu yang ingin dilihat nih. Kalau semakin berlawanan gini, beradu-adu gini, berarti semakin semakin berkaitan bahwa social support ini menyebabkan rendahnya negative affect gitu. Atau sebaliknya, saya juga ukur positive affect ya, ketika social supportnya tinggi, apakah diikuti dengan positive affect yang tinggi juga. Misalkan yang kuning ini adalah social support, rendah, tinggi, misalkan ya tinggi. Nah, ketika positive affect-nya mengikuti polanya, maka ini menunjukkan bahwa social support itu berkaitan atau mempengaruhi positive affect. Jadi tidak ada intervensi ya, tidak ada baseline dan sebagainya. Jadi hanya melihat grafis proses apa adanya ya, melihat proses apa adanya yang kita berikan kuesioner. Tapi ini jatuhnya seperti non eksperimental ya. Tapi disebut juga single case juga. Jadi disebut juga single case, namun sifatnya non eksperimental. Oke, kemudian apa lagi yang perlu ya? Oke, satu lagi. Terakhir ya, dalam single case apa sih yang ingin kita cari? Apakah gambar grafik tadi atau seperti apa? Nah, iya betul bahwasanya single case terpenting bukan p-values di bawah 0,05, itu tidak penting sama sekali. Yang penting memang kita bisa menjelaskan begitu banyak data, proses, dan membuat menarik kesimpulan yang tepat. Itu sebetulnya p-value tidak penting dalam single case tadi gitu. Tetapi kita bisa saja kalau ingin melihat statistical powernya, melihat ukuran statistik, ya boleh saja gitu, boleh saja. Contoh ya misalnya tadi ya anxiety baseline dia tinggi, kemudian dia menjadi rendah. Contoh ya, ada desainnya A dan B misalkan. Nah, contoh ya, desainnya adalah A dan B. Nah, ini kan bisa diuji beda ya. Nah, ini kan ada selisih di sini skor. Ya, ini bisa diuji beda ini. Ya, bisa diuji beda menggunakan Mann Whitney karena dia small sample ya. Diuji beda bisa keluar p-value bisa. Saran saya jangan melihat p-value tapi melihat effect size. Karena sedikit n, ini kan n-nya 4 nih. n 4 n-nya kan. Ini n-nya 4. Jadi n di sini adalah datanya. N itu datanya, bukan orangnya 1 ya, tapi datanya ada 4. Di sini n ada 4 juga. Sehingga kita bisa compare uji beda yang sifat independent ya, independent sample atau sampel terpisah, bukan pair sampel. Kita uji beda dengan independent sample pakai Mann Whitney, kemudian kita cari effect size-nya. Nah, ada rumusnya, nanti kapan-kapan saya ajarin bagaimana mencari effect size daripada Mann Whitney dan nilai Z dan nilai N, kita bisa rubah ke effect size. Nah, jadi lihat efeknya 0 sampai 1 ya. Seberapa kuat? Kalau 0,2 kan 0,2 small ya, 0,3 ke atas moderate ya, 0,5 ke atas strong kan gitu ya. Small, moderate, strong ya gitu ya. Kita lihat effect size-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat p-value 0,05 itu agak susah. Karena cuma dikit ininya respondennya. Kecuali ekstrim ya, nilainya ekstrim mungkin p-value bisa dapat ya. Jadi kita lihat effect size. Nah, sehingga kalau
kalian ingin melihat melakukan tes statistik bisa saja. Tapi saran saya tidak untuk hipotesis. Jadi jangan berharap atau menghipotesiskan single case itu, menurut saya jangan. Tapi untuk eksplorasi, melihat efeknya berapa sih intervensinya kita, biar ketahuan angkanya, misalkan 0,4 kah, 0,3 kah, biar ketahuan gitu. Nah, kita bisa lakukan seperti ini gitu ya. Misalkan ada AB ya, misalkan ada AB, ada baseline, ada intervensi, ada baseline, ada intervensi lagi. Nah, itu terserah kalian mau compare yang mana, mau melihat mau menggabungkan, apakah kalian mau menggabungkan kedua intervensi, ya, intervensi pertama dan intervensi kedua digabung sehingga n-nya menjadi 8, misalkan gitu ya. Tapi baseline pertama tidak bisa digabung dengan baseline kedua, karena baseline kedua ada terefek daripada baseline pertama gitu ya. Jadi mungkin compare antara A1 dengan B1. A1 ini ya. A1 ini compare. Oke, A1 dengan B2. A2 nggak usah di-compare. Ya, karena A2 udah kena efek. A2 itu outputnya, hasilnya, bukan inputnya. Yang kita ingin lihat adalah membandingkan input dengan output. A1 dibandingkan B1, A1 dibandingkan B2, atau A1 dibandingkan A2. Nah, ini ada 3 hasil nanti, gitu ya. Efek size-nya berapa? Ini bisa kita lakukan, ya. Cuma jangan jadikan statistik tes sebagai hipotesis di single case, tapi lebih kepada inspeksi grafis proses yang dilihat, penjelasan yang panjang dari data ke data, terus penarikan kesimpulan, ya. Kadang-kadang ini idealnya begini, tapi bisa jadi kenyataannya nggak begini. Kenapa, gitu ya? Nah, itu yang harus diantisipasi dan harus dari awal itu harus direncanakan dengan baik penelitian single case semacam ini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.